Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Salwa Nur Afifah dengan NIM 202107011121. Saya adalah mahasiswi psikologi dari Universitas Esa Unggul Kebonjeruk. Yang saya hormati Ibu Kusno Fatona selaku dosen Bahasa Indonesia. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Dengan saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang ragam bahasa, yaitu ragam bahasa Klub Basket Indonesia Muda. Saya akan membahas tentang ragam bahasa Klub Basket Indonesia Muda. Di sini ada beberapa anggota kelompok, yaitu Michelle Asyari, Sultan Prawira, Cahaya Mediana, Salwa Nur Afifah, dan Mutiara Sulistianti. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa itu apa sih? Ragam bahasa merupakan suatu sebutan yang sering dipakai untuk menunjukkan apa saja variasi pemakaian bahasa. Variasi bahasa yang berdasarkan pemakaian yang berbeda-beda, yakni berdasarkan topik yang dibahas, berdasarkan hubungan pembicara, lawan bicara, dan yang dibicarakan. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seorang pembaca. Bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan yang berbeda. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, informal, dan semi-formal. Ya, contoh ragam bahasa. Yang pertama ada ragam dialek. Contohnya, gue udah baca buku itu. Yang kedua, ada ragam resmi. Dengan contoh, saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga, ragam terpelajar. Dengan contoh, saya sudah membaca buku itu. Dan yang keempat, ragam tak resmi. Saya sudah baca buku itu. Ada banyak fungsi dalam ragam bahasa. Yang pertama, menyatukan berbagai bahasa Indonesia, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas bangsa, pemersatu antar kelompok atau etnis, dan ada 5 fungsi utama bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi informasi, yang kedua fungsi estetika, yang ketiga fungsi ekspresif, yang keempat fungsi patik, dan yang kelima fungsi direktif. Kita membahas ragam bahasa dalam Klub Basket Indonesia Muda. Dalam Klub Basket Indonesia Muda, bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting keberadaannya. Setiap manusia tentunya membutuhkan alat komunikasi berupa bahasa sebagai interaksi dan alat bertutur dalam kehidupan bermasyarakat. Ragam bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu cara berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicaraan. Dalam keseharian mereka, sebagian besar mereka lebih sering menggunakan bahasa daerahnya daripada penggunaan bahasa Indonesia. Efek dari terbiasa mendengar dan dari ruang lingkup keluarga yang sering menggunakan bahasa daerah membuat remaja klub basket menjadi memahami bahasa daerah dan menggunakannya. Dalam kesehariannya, anggota Klub Basket Indonesia Muda menggunakan bahasa gaul. Pemakaian ragam bahasa gaul oleh kalangan remaja salah satunya terdapat di Klub Basket Indonesia Muda. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kumpulan anak muda yang berbeda-beda asal daerah dan membentuk suatu kelompok dalam kegiatan olahraga yang menggunakan ragam bahasa gaul. Berdasarkan data sementara yang didapat, kelompok tersebut mempunyai ciri khas ragam bahasa gaul dalam berkomunikasi. Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan melalui Google Form, 73,7% dari remaja yang mengikuti klub basket sering berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing yang sering digabungkan dengan bahasa gaul. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Dalam penelitian kami di dalam Klub Basket Indonesia Muda ini menggunakan ragam bahasa yang sangat banyak karena mereka berasal dari kampung halaman yang berbeda. Namun, saat bersama teman atau keluarga, mereka jarang menggunakan dari kampung halamannya. Pada umumnya, mereka lebih sering menggunakan bahasa
bahasa Indonesia dalam kesehariannya. Setengah dari anggota klub sudah memakai bahasa dengan baik dan benar, dan setengah anggota lagi belum memakai bahasa yang efektif. Penggunaan bahasa untuk menghormati senior pun terkadang sering mereka terapkan. Peserta klub basket Indonesia Muda pun juga sering menggunakan bahasa formal maupun informal dalam situasi dan kondisi tertentu. Mereka menempatkan penggunaan bahasa yang formal ketika dalam acara resmi dan menggunakan bahasa informal ketika sedang berkegiatan sehari-hari. Berikut adalah daftar pustaka yang beberapa kalimatnya kami kutip. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.